kayak gitu. Itu akhirnya tiba-tiba aku dapat, setelah aku nego sama si ibunya itu, 2 hari kemudian aku dapat klien yang mau bikin pajak, yang sampai sekarang dia menjadi klien saya dari 2021 itu. Jadi dia mau bikin pajak, soalnya orang yang sebelumnya bikin pajak itu meninggal, jadi nggak ada orang bikin pajaknya lagi. Jadi saya yang buatlah itu pajaknya. Tapi dia nanya saya berapa bayar, saya sih nggak matok harga, ya berapa kamu mau kasih saya aja gitu, karena kan saya bukan konsultan pajak sebenarnya, cuman ngebantu doang. Itu akhirnya si orang itu transfer aku 1.250.000 gitu. Jadi akhirnya aku dapatlah uang buat bayar kosan nih 1.200.000. Nah, yang ajaibnya tuh aku udah sampai di tanggal 25 Maret. Waktu itu aku udah mau selesai jurusan aku juga kan, yang aku ngaji 1 hari 1 juz itu. Oke. Nah, tiba-tiba tiba-tiba punya teman nelfon aku, bilang gini, dia memang jauh umurnya di bawah aku kan, tapi aku memang sering nanganin perusahaannya dia lah waktu sama-sama dengan dia bekerja gitu. Cuman karena resign, jadi kalau dia ada bertanya aku ngasih nasihat gitu. Tiba-tiba dia telepon, dia bilang, "Kak, aku ada uang nih 3 juta buat kakak mau pergi ke Jakarta kan ya," kata dia gitu. "Kan kakak nggak ada uang kan, ini aku transfer ya 3 juta," kata dia gitu. Di situ tuh aku yang wah, Allah luar biasa ya. Aku tuh itu dikasih aja atau minjem? Aku dikasih aja sama dia, kasih 3 juta sama dia. Kayak aku tuh nggak minta sama sekali sama dia gitu. Maksudnya aku juga nggak cerita kesusahanku sama dia, nggak sama sekali cerita. Jadi tiba-tiba dia nelfon, dia bilang, "Kayaknya infonya kakak mau ke Jakarta ya. Kakak kan pasti nggak punya uang kan." Maksudnya dia tahu aku nggak kerja kan. Jadi ini aku ada 3 juta buat bekal mau ke Jakarta. Nah, saat itu ya galonya, apa aku bawa anak aku ya, satunya kan aku punya anak 2. Apa aku bawa anakku 1 ya, maksudnya anakku yang satunya nggak bisa jauh dari aku gitu. Cuman aku berdoa ya di setiap sujudku, Allah kasih aku jalan terbaik. Kalau memang aku harus bawa anakku, berarti ada jalannya. Tapi kalau aku nggak bawa anakku, berarti Allah tahu yang terbaik gitu. Dan memang sampai aku mau berangkat itu kayak jalannya tuh mau cari orang yang jagain anak tuh nggak ada gitu. Jadi kayaknya memang jalan terbaiknya anakku belum bisa ikut aku gitu kan. Okay. Dan kondisinya saat itu kan masih COVID. Udah tuh akhirnya aku berangkat, aku bayar tiket 1.500.000, 1.200.000-nya aku kasih buat ibu kos ya. Nantinya ketika nyampe, waktu berangkat tuh tanggal 29 Maret, 1 jutanya aku kasih ke mamaku, karena kan buat uang hidup mereka lah. Jadi aku ke Jakarta hanya dengan uang 200.000, Ustaz. Oh. Nah, aku ke Jakarta hanya dengan uang 200.000. Itu tanggal 29 Maret. Nah, suamiku belum gajian tuh. Biasanya gajiannya benar-benar di akhir bulan bang. Itu aku cuma dengan 200.000. Sedangkan aku dapat info dari HR, besokan harinya tuh aku harus medical check up. Dan medical check up kan itu lumayan jauh ya di Jakpus, berarti kan harus ongkos, dan ya aku nggak punya uang lah saat itu, cuma 200.000. Tapi aku nggak, ya udah aku jalan aja gitu, ya udahlah, nanti aku percaya Allah tuh nggak mungkin kasih susah aku gitu, karena selama itu juga nggak pernah susah gitu. Nah, aku sampai di bandara Soekarno Hatta, lapar kan Ustaz, bateraiku mau mati. Akhirnya karena aku mampirlah di Solaria di bandara situ, sekalian ngecas handphone. Tapi kan masa cuma ngecas handphone, kan harus beli makan gitu kan, lapar lagi kan. Padahal aku makan lah, bayarlah ini sekitar 50.000. Terus 50.000 itu aku bayar. Terus aku selesai dari situ, aku pergilah naik Damri bayar 85.000 Ustaz. Jadi aku sisa berapa ribu perak lah sama itu. Aku turun di Pondok Pinang, dan itu jauh banget, aku jalan ke kosan, jalan kaki, karena kalau mau naik ojek lagi
jauh, bapak nggak punya uang kan. Sedangkan aku pikir malam mau makan apa lagi gitu. Terusnya kalau aku belanja sisa uang ini nanti malam aku makan apa gitu kan. Betul. Aku sampai di kosan, aku mau beli beras lah. Tapi nggak tahu nih sebenarnya mau masak beras ini juga pakai rice cooker mana gitu kan. Habis sholat zuhur, aku habis sholat zuhur, tiba aku minta nih sama Allah, ya Allah, uang aku tuh tinggal segini gitu, mau beli beras, kalau beli rice cooker juga nggak punya uang gitu. Aku curhatnya sama Allah. Terus tiba-tiba si mbak yang jaga kos itu ngetok pintu, mbak, aku punya rice cooker nih buat kamu, kata dia. Pakai aja dulu sampai kamu bisa beli rice cooker, kata dia gitu. Bisa aku, masya Allah, Allah tolong aku banget kan. Hanya aku cuma bisa beli beras aja gitu kan. Di uangku tuh sisa sekitar 50 ribuan lah. Lama kemudian ibu kosnya datang. Tapi sebelum itu kan aku memang sudah transfer ibu kos kan. Ibu kosnya datang mau ketemu sama aku. Yang masya Allah banget, ibu kos tuh bilang sama aku gini, termasuk yang jaga kos. Ibu kos itu nggak pernah mau terima orang kalau dia nggak deposit duluan, Ustaz. Tapi pas di saya itu kayak dia ngerasa dia harus nolong saya gitu. Kayak dia ngerasa tuh dia tuh memang harus nolong ya pada saat saya bilang kayak gitu. Dan dia nggak tahu, padahal dia awalnya tuh orangnya kayak nggak kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus saya yang alhamdulillah banget ini jalan Allah kan, Allah memang kasih jalan, memang takdir saya harus beginilah. Udah terus pergilah aku ke mall Points ya, beli kebutuhan aku kan sikat gigi dengan sisa uang 50 ribu itu. Sambil jalan tuh aku sambil jalan aku bicara sendiri dalam diriku gitu kan. Aku bilang, ya Allah, ini uang 50 ribu nih kalau beli beras seliter, terus beli daun gigi, sabun mandi sama Pepsodent, bakalan kurang, aku bilang gitu. Terus paling sama telur doang bisa belinya nih. Nah karena mbak kan ngasih rice cooker sama minyak sama boleh pakai peralatan, jadi alhamdulillah aku dapat kosan tuh yang sudah peralatannya lengkap gitu. Gas nggak perlu beli lagi, cuma nggak perlu bayar listrik kayak gitu. Terus akhirnya pulanglah saya dari Points ini, sholat maghrib. Aku nggak bilang juga sama suamiku karena aku tahu dia pasti kekurangan uang gitu kan, karena kan yang hidupin kita sama orang tuanya, jadi aku nggak ngomong sama dia. Terus tiba-tiba tanteku nelpon bilang, Eca, kan kalau di keluarga tuh aku dipanggilnya Eca. Kamu udah di Jakarta, kok nggak bilang-bilang sih sama tante, katanya gitu. Terus aku bilang, oh iya, karena aku juga buru-buru gitu kan. Maksudnya, terus kamu ada uang, kata dia gitu. Aku bilang, ya, aku juga nggak mau ngeberatin siapa-siapa gitu kan. Terus tanya, kamu ada uang? Kamu pasti belum punya uang kan? Kan pada tahu kan aku nggak kerja lagi. Kamu nggak punya uang kan? Sedangkan kan besok ini kan aku harus medical check up. Tiba-tiba tanteku bilang gini, udah nih tante udah ngasih uang 600 ribu sama sepupumu, nanti besok dia transfer ke kamu pagi-pagi kayak gitu. Mungkin buat kebutuhan kamu sampai kamu gajian lah, atau sampai suamimu gajian. Udah tuh, alhamdulillah dapat 600 ribu nih, kan pegangan buat besok mau pergi kan. Kayak gitu. Tiba-tiba malamnya suamiku bilang gini, aku belum gajian nih, kata dia, tapi insya Allah besok baru gajian. Nah cuman kamu makannya pakai apa, kata dia gitu. Aku ketawa-ketawa aja lah. Terus dia bilang, aku ada transfer kamu tuh 600 ribu, kata dia gitu. Jadi dia gak bilang dulu, dia udah transfer, tapi dia abis transfer dia nelfon, aku udah transfer kamu tuh 600 ribu. Jadi kamu makan 1.200.000 yang masuk saat itu. Ya, jadi masuk buat aku
besokan buat pergi medical check up, kan medical check up bayar sendiri kan. Sama aku harus pergi ke kampus, ketemu dosenku kan. Udah tuh dapatlah 1.200.000 kan, Ustaz. Nah, aku pergi ke kampus untuk pengajuan kembali karena kan aku harus bayar itu di tanggal 30 April uang semester. Kalau enggak aku nggak bisa lanjut, sedangkan kan aku baru kerja, Ustadz. Gimana caranya ngebayarin kan? Mau bayar uang kos yang nanti 10 hari lagi aku aja mikir gitu kan. Terus tiba-tiba aku pergilah nih, dibantu sama temanku. Pas aku nyampe, aku belum ngomong, Ustaz. Rektornya bilang sama aku gini, udah Cak, nanti kamu bikin surat lagi aja. Kalau kamu kan baru kerja kan, bikin surat lagi aja, cicil aja sebulan berapa, semampu kamu lah cicilnya, gitu. Semampu aku mau cicil berapa gitu loh, Ustaz. Aku tuh nggak expect kalau dia akan bilang kayak gitu. Akhirnya aku bikin surat ditandatangani rektor gitu. Ya, sebulan aku bayar 1 juta gitu. Akhirnya ditandatangan lah sama dia gitu. Di-approve lah. Dan kata dosenku tuh jarang banget yang di-approve yang begitu-begitu, apalagi yang cuman bayar sebulan 1 juta. Orang kan harus bayar per semester kan, per 6 bulan gitu. Yeah. Aku bayar 1 juta sebulan gitu. Nah, aku tuh benar-benar nggak expect, dan itu tuh memang setiap aku sujud terakhir di setiap sholatku dan di malam aku bangun tuh aku selalu minta sama Allah, ya Allah, kalau memang aku harus punya takdir nih, soal aku punya takdir untuk S2 selesai, berarti Allah mudahkan segalanya gitu. Ya alhamdulillah memang dikasih jalannya tuh kayak mulus. Aku ketemu sama orang-orang baik gitu di selama aku kuliah S2 itu. Jadi orang-orang baik ini, mereka nih orang-orang sibuk, Ustadz. Sibuk banget, jarang mereka bikin tugas. Jadi aku tuh yang selalu ngingetin mereka untuk tugas. Akhirnya sampai sekarang aku tuh bersilaturahmi seperti keluarga sama mereka. Jadi setiap aku susah tuh pasti mereka nih ada gitu buat aku. Nah, udah tuh selesai dari situ selesai itu kehidupanku mulai normal lagi kan, mulai ya udah dapat gaji kayak gitu-gitu kan, ekonomiku udah bagus tuh, Ustaz. Ekonomiku udah bagus. Saya masih bingung, Mbak kan tadi ngambil kuliah, terus kerjanya itu online atau kerja offline atau gimana sih? Kuliahnya online, Sabtu aja. Oh kuliah, tapi kerjanya bagaimana? Kerja bisa pergi kemana-mana? Kerjanya tetap, iya, aku kerja Senin sampai dengan Jumat, Sabtunya kan libur. Oh, Mbak kerjanya di kota Jakarta ya? Iya, aku tinggal di Jakarta kan sendiri. Jadi kebetulan kan mama yang ngurusin anak-anakku. Jadi kayak aku masih bisa fokus untuk kuliah gitu. Dan kebetulan aku handle anak-anakku juga lewat video call kan, nggak seperti dulu kan, maksudnya nggak bisa ngelihat. Kalau sekarang kita bisa ngelihat kan, jadi nge-handle. Jadi setiap pagi bangun tuh karena mereka duluan bangun, jadi aku juga kebantu dibangunin untuk sholat lebih awal gitu. Jadi kan beda 2 jam kan sama Ambon. Jadi kalau di sana jam 6, berarti kan aku di sini udah bangun jam 4 untuk bantu prepare mereka. Jadi aku tetap ngejalanin peranku sebagai ibu walaupun online gitu, kuliah sebagai mahasiswa dan kerja gitu. Nah, terus apa lagi cerita yang lain? Tadi sudah di-approve tadi ya? Terus ya, jadi udah normal tuh, ekonomi udah balik gitu kan ya. September 2021 asuransi aku cair. Asuransi anak-anakku sih lebih tepatnya. Itu cair yang aku tabung dari 2013. Nah, aku berpikirnya saat itu kalau itu cuman jadi begitu aja nggak bisa jadi takutnya habis gitu kan uangnya. Betternya aku bikin itu jadi kenang-kenangan atau apalah gitu. Akhirnya diputusin lah, aku mau diskusi sama suamiku. Aku bilang gimana kalau kita cari rumah di Jakarta, aku bilang gitu. Terus dia bilang ya udah silahkan gitu kan.
dia bilang gitu, oh ridho nih, ridho suamiku gitu kan. Aku mulai nyari nih rumah. Nah di situ aku salawat tuh, aku karena kan yang cair tuh nggak banyak kan Ustadz, cuma sekitar 12 jutaan cair itu. Nah kalau DP rumah kan 12 juta kurang dong Ustadz kan ya. 12 juta kurang kalau untuk DP rumah. Udah tuh aku keliling-keliling nyari salawat. Setiap sholat aku selalu di sujud terakhir tuh aku minta, ya Allah, kalau memang jalan aku dapat rumahnya di Jakarta, Allah mudahkan segalanya, Allah tahu yang terbaik lah buat aku. Aku selalu mintanya begitu, karena kalau aku pingin, takutnya itu bukan yang terbaik kan ya. Jadi aku selalu bilang, ya Allah, Allah tahu yang terbaik lah. Ustadz, kadarullah, aku dapat DP rumah itu cuman DP-nya 7 juta aja. Jadi bayar DP-nya 7 juta, bayar DP 7 juta, jadi sisa 5 jutanya itu nanti bayarnya pada saat akad. Tapi pada saat akad tuh sebenarnya harus bayar 10 juta, jadi 5 juta sama 5 juta lagi. Jadi aku jadi Januari 2022 itu aku DP, di akhir Januari 2022. Jadi akadnya tuh baru di Maret, jadi dia kasih waktu tuh 2 bulanan lah, jadi masih bisa kumpul duit lah ceritanya. Nah di Februari pengurusannya, jadi kan urus surat-surat dulu nih kan Ustadz, urus surat-surat. Biasanya kalau kita urus rumah itu kan harus konfirmasi keluarga, konfirmasi ke kantor gitu kan Ustadz ya, dari bank. Pada umumnya begitu. Ustadz, punya saya tidak ada konfirmasi bank. Itu tiba-tiba SPK-nya langsung keluar. Langsung. Jadi saya masukin awal bulan Februari. Awal, aku ingat banget tuh tanggal 5 Februari. 2 minggu dari 5 Februari itu, pertengahan Februari itu SPK-nya keluar, dan itu pun orang developernya dan orang di kantorku tuh pada bingung. Padahal aku udah minta tolong sama bosku gitu kan, bos di kantor pusat nih, kalau di telepon minta tolong, karena kan suamiku kan di Manado, jadi takutnya konfirmasi itu agak ribet gitu kan Ustadz. Jadi aku minta tolong tuh, padahal Ustadz sama sekali tidak ada telepon. Sampai orang marketingnya tuh bingung. Itu SPK-nya keluar langsung. Kayak gitu. Saya juga bingung sebenarnya. Kok kayak